Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa taati protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Kembali lagi di sini bersama Pak Purnomo, guru SDN Kedung Kumpul, SDN 1 Kedung Kumpul, Kecamatan Sadijo. Kita akan membahas tema 1, subtema 2 pelajaran hari ini, yaitu pendalaman materi tema 1 hidup rukun. Sekarang kita lanjutkan ya. Subtema 2, berarti kita sedang mempelajari tema 1 hidup rukun dengan teman, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1, menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Nah, apa itu kalimat ajakan? Sekarang kita baca ya. Kalimat ajakan isinya mengajak. Jadi kita mengajak orang lain, mengajak teman kita, mengajak siapapun itu. Kalimat ajakan isinya mengajak, atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kalimat ayo dan mari. Jadi kalau ada kata ayo dan mari, itu merupakan kata ajakan, karena itu ciri khasnya. Ciri kalimat ajakan ada ayo dan ada kata mari. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada dua orangnya, dua anak ya. Yang satu namanya Donas dan yang megang bola basket, tidak sebut saja namanya Udin. Udin berkata, Jonas, ayo kita bermain bola di basket di lapangan. Nah, berarti Udin yang memegang bola mengajak Jonas, temannya, untuk bermain bola basket di lapangan. Ini kalimat apa? Kalimat ajakan. Kenapa ada ajakan? Karena ada kata ayo. Di sini ada kata ayo. Nah, di sini ada kata ayo. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, ini kita tandai ya. Ada kata ayo. Nah, ini merupakan kata ajakan karena ada kata ayo. Kita baca bawahnya. Kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Berarti kalau ada kata ayo dan ada kata mari, itu merupakan kalimat ajakan. Nah, bisa disimpulkan, kalimat di atas ini adalah kalimat ajakan. Kita lanjutkan. Nah, ini menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Contoh gerakan menggunakan kepala ini. Karena kita masih dalam PPKM, nah, kita belum bisa belajar secara optimal. Nanti kalau kita sudah bisa belajar secara optimal, mungkin kita bisa praktekkan olahraga kepala, sampingnya lagi menggunakan tangan, biar tangannya sehat ya. Tangan juga kaki, biar semua anggota tubuh kita sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, ini ya. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Bilangan ratusan itu gimana? Berarti ada 3 angka. Yang paling depan adalah ratusan, yang kedua adalah puluhan, dan yang ketiga adalah satuan. Nah, berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Baik, di sini kita akan belajar ya tentang ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita lihat di sini ada angka 256. Nah, ini yang paling depan sendiri adalah ratusan. Nah, ratusan ya. Mohon maaf ini tulisannya agak jelek karena pakai laptopnya. Jadi nggak bisa sebagus nulis pakai tangan gitu ya. Sekarang kita baca ini ratusan. Nah, yang pertama ini ratusan. Yang kedua ini adalah puluhan. Dan yang ini adalah satuan. Nah, seperti itu ya. Berarti yang paling depan adalah ratusan, yang nomor 2 adalah puluhan, yang ketiga adalah satuan. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita geser. Yang pertama tadi adalah bandingkan ratusannya. Misalkan kita punya angka 627. Nah, gini seperti ini ya.
dengan angka 435. Nah, seperti ini. Kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Caranya bagaimana? Cara pertama adalah membandingkan ratusannya. Yang mana yang ratusan? Yang ini. Ini adalah ratusan. Ratusan. Nah, ini adalah ratusan. Kita bandingkan banyak mana 6 dengan 4. Nah, seperti itu. Lihat ya. 1, 2, 3, 4 dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih banyak 6. Berarti cara yang pertama, bandingkan ratusannya. Nah, angka yang samping ini ya, 627 dengan 435. Kita bandingkan ratusannya, berarti angka yang paling depan. Kita lihat, ini ada 6 dan angka 4. Lebih besar 6 daripada 4. Nah, berarti bisa kita katakan, kita jawab, 627 lebih besar daripada 435. Bagaimana simbolnya? Nanti kita belajar pelajaran selanjutnya. Sekarang kita cara yang kedua. Yang kedua adalah jika ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan angka ratusannya sama. Misalkan kita buat saja 800 misalkan. 865 dengan 845. Nah, ini kan angka ratusannya sama. Nah, ini adalah ratusan. Angka ratusan. Angka 8 adalah ratusan. Nah, ini kan sama. Nah, cara yang kedua, jika ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Kebetulan di soal ini, ratusannya, angka 8-nya sama. Kita lihat angka yang kedua. Kedua ini apa? Ini adalah puluhan. Kita lihat ada 6 dan 4. 6 dengan 4, besar mana? Tentunya besar 6. Berarti, angka yang atas lebih besar daripada angka yang bawah. 865 lebih besar dari 845. Seperti itu. Kita cara yang ketiga. Sekarang kita pakai cara yang ketiga. Nah, ini ya. Nomor 3. Jika ratusan dan puluhan sama. Jika ratusan dan puluhannya sama, kita lihat apa? Nomor 3, satuannya. Kita lihat satuannya. Nah, sekarang kita geser lagi ya. Nah, kita buat angka berapa ya? 800. Nah, ini 860 dengan 865. Ini adalah ratusan. Ratusannya sama angka 8. Ini adalah ratusan. Dan ini adalah puluhan. Jadi 8 adalah ratusan karena paling depan,
Yang angka 6 ini adalah puluhan karena nomor 2 dari depan. Depan sendiri ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga adalah satuan. Karena di sini kita membahas tentang ratusan. Nah, seperti itu. Ini, nah, karena ini ratusannya sama, kita lihat puluhannya. Puluhan. Kebetulan ratusannya dan puluhannya sama. Jadi kita lihat satuannya. Satuannya ada angka 0 dan angka 5. Ini adalah satuan. Satuan. 0 dan 5 adalah satuan. Ya. Berarti bisa kita lihat di sini ada angka 0 dan angka 5. Besar mana 0 dengan 5? Tentunya besar 5. Berarti yang bawah lebih besar daripada yang atas. Berarti 865 lebih besar dari 860. Kita lanjutkan pembelajarannya. Seperti itu ya caranya ya. Kita contohkan tadi. Sekarang kita lanjut saja. Nah, seperti ini ya. Yang tadi. Bandingkan dua bilangan berikut. Yang nomor pertama adalah ratusan. Kita lihat dulu ratusannya. Angka yang pertama, ini ya, yang warna biru ini ya. Angka yang pertama adalah 1. Angka yang kedua adalah 1. Ini kan sama. Berarti kalau sama, kita lihat apa yang nomor 2, puluhannya. Setelah kita melihat ratusannya tadi yang sama, kita lihat yang nomor 2, yaitu puluhan. Angka yang pertama, ini ada 3. Dan angka yang kedua, ada angka 7. Ini kan berbeda. Jadi bisa kita lihat banyak mana angka 3 dengan angka 7. Bagaimana? Angka 3 dan angka 7 lebih besar mana? Tentunya lebih besar angka 7. Nah, bisa kita simpulkan di sini berarti angka yang pertama 137 lebih sedikit dari angka 173. 173 ini, yang ini, angka yang nomor 2 lebih besar daripada angka yang pertama, yaitu 137. Nah, kita lihat di sini bawahnya ada soalnya, manakah bilangan yang lebih besar? Tentunya bilangan yang nomor 2, 173, yang ini. Nah, seperti itu. Manakah bilangan yang lebih kecil? Nah, yang lebih kecil mana? Yang puluhannya lebih kecil tadi, mana? Yang angka pertama, 137. Nah, ini. Berarti yang 137, angka yang nomor 1, yang pertama adalah yang kecil, lebih kecil, dan angka yang kedua, 173, adalah angka yang besar, lebih besar. Kita lanjut saja. Sebentar. Ini akan saya buatkan soal mungkin ya. Sebentar. Baiklah, kita akan belajar ya. Sudah itu tadi, kita akan mengerjakan soal. Soal yang pertama, 1. 956 dengan 725. 725. Nomor 2, 821 dengan 857. Ini nomor 3, 667 dengan 665. Nomor 4, 291 dengan 980. 980. Nomor 5, 961
961 dengan 970. Silakan dikerjakan ya. Ini nomor 1, 956 dengan 725. Yang ini ya. Yang kedua, 821 dengan 857. Nomor 3, 665 dengan 667 dengan 665. Nomor 4, 291 dengan 980. Nomor 5, nomor 4 tadi ya, nomor 5 sekarang 961 dengan 970. Nah, ini silakan dikerjakan. Nanti dikirim ke WA Pak Guru. Oh ya, bentar. Ini kita akan belajar tentang ini ya. Bentar. Nah, ini membandingkan bilangan menggunakan simbol. Kalau lebih kecil ditulis angka seperti ini, ditulis simbol seperti ini. Kalau lebih besar ditulis yang bawah. Itu aja ya. Kalau lebih kecil simbol yang atas, kalau yang lebih besar simbol yang bawah. Kita praktekkan saja. Ini misalkan yang tadi. Kita ini ya. Ini soalnya misalkan seperti ini. Tadi ya. Nah, 865 dengan 845. Nah, seperti ini kita udah tahu 865 yang ini lebih besar daripada yang ini. Simbolnya bagaimana? Nah, kalau lebih besar simbolnya seperti ini, kalau kecil seperti ini. Ini kan yang lebih besar, ini yang lebih kecil, jadi ini lebih besar dari 865, lebih besar dari 845. Jadi kita pakai simbol yang atas, seperti ini. Nah, bisa seperti itu ya. Berarti ini dibaca 865 lebih besar dari 845. Kita soal yang asalnya lagi ya. 627 dengan 435. Yang ini lebih besar daripada yang ini. Nah, ini kan ratusannya lebih besar. Jadi simbolnya bagaimana? Kalau lebih besar berarti pakai yang ini. Jadi dibaca 627 lebih besar daripada 435. 627 lebih besar dari 435. Itu kita lagi ya. Bentar, ini. Nah, seperti ini ya. Soal yang seperti ini 860 dengan 865. Ini lebih kecil daripada yang ini. Berarti kalau lebih kecil dipakai simbol apa? Kalau ini kan besar. Kalau yang ini kecil. Berarti 860 lebih kecil dari 865. Kita pakai simbol yang ini. Nah, kita baca berarti 860 kurang dari 865. Seperti itu ya. Sekarang sudah paham tentang simbolnya, kita mengerjakan sebentar. Kita mengerjakan yang ini. Itu ya. Untuk petunjuknya ini lebih besar dan yang ini lebih kecil. Silakan dikerjakan ini ya, nanti dikirim ke WA-nya Pak Guru. Silakan dikerjakan.
Baik, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dipencet saja, diklik tulisan yang ada di bawah itu. Sekarang diklik tulisan subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nanti kalau ada video, Anda bisa langsung klik saja seperti itu ya. Nah, ini pelajaran yang tadi, lebih kecil dari atau kurang dari. Berarti kalau lebih kecil, pakai yang atas. Kalau yang lebih besar, kita pakai tulisan yang bawah. Kita pakai simbol yang bawah. Lanjutkan saja. Nah, seperti ini ya. Perhatikan contoh berikut. 365 dengan 365. 356 dengan 365. Ini depannya adalah ratusan. Kalau ratusannya sama, kita lihat angka puluhannya. Nah, ini kan ada perbedaan. Kita lihat saja. Lebih besar mana 5 dengan 6? Kita nggak usah pakai ini aja, nggak usah. Langsung, 5 dengan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti 356 lebih kecil dari 365. Nah, ini kan ada jawabannya ya. Kita pakai cara yang sederhana saja. Gitu ya. Namanya Susan. Solusi cepat anti bosan. Nah, seperti itu. Yang pertama, kita lihat angka 3. Karena sama, kita lihat angka yang kedua. Apa namanya? Puluhan. Seperti itu ya, puluhannya. Puluhannya berbeda. Ada angka 5 dan ada angka 6. 5 dengan 6 lebih besar 6. Jadi bisa dijawab 356 lebih kecil daripada 365. Seperti itu. Kita lanjut. Menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu ya. Isi syair lagu anak ada yang berisi ajakan, larangan, atau perintah. Kita sudah belajar yang tadi yang ajakan. Ada ajakan itu bagaimana? Kalimat yang mengajak orang lain. Seperti itu. Cirinya bagaimana? Ada kata ayo dan ada kata mari. Sekarang kita baca lagi. Pada syair lagu menanam jagung, terdapat ajakan untuk menanam jagung. Pada lagu yang berisi ajakan, biasanya terdapat kata ayo dan mari. Nah, ini ada kata ayo dan ada kata mari. Ini merupakan ciri khas, ciri dari kalimat ajakan. Kita lanjutkan. Ayo nyanyikan lagu menanam jagung bersama teman sekelasmu. Menanam jagung, ciptaan Ibu Sud. Nah, ini. Ayo kawan kita bersama. Nah, ini ada kata ayo. Berarti kalau ada kata ayo, bisa dikatakan bahwa ini adalah kalimat ajakan. Karena ayo di sini adalah ciri khas, ciri dari kalimat ajakan. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Berarti kita diajak, ini kan kita kan, berkata kepada kita kan, kita diajak bersama-sama untuk menanam jagung di kebun kita. Seperti itu. Ada kata ayo, berarti kalimat ajakan. Kita baca yang bawahnya lagi. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu. Ini kalimat ajakan apa tidak? Tentu tidak. Karena ini tidak ada kata ayo dan mari. Ciri kalimat ajakan adalah ada kata ayo dan ada kata mari. Kita bekerja tak jemu-jemu, cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Berarti kalimat yang ajakan ada di kalimat pertama, yaitu ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ini ada kata ayo di sini. Kalimat ayo, ada kata ayo, berarti ini kalimat ajakan. Seperti itu. Baik, di sini kita akan belajar lagi ya, mengurutkan banyak benda. Mengurutkan banyak benda dapat dilakukan dari paling sedikit atau paling banyak. Urutan angka penyusun mulai dari ratusan ya. Jika angka ratusan sama, urutan angka puluhan lalu satuan. Seperti itu ya. Ya nanti itu ya, berarti yang tugas yang pertama tadi menulis lebih besar dari, kurang dari tadi, silakan kerjakan. Lalu tugas nomor 2, nanti mengurutkan angka ya, mengurutkan angka ratusan gitu ya. Dan buat 5 kalimat ajakan kepada teman, kepada siapapun itu ya, pokoknya 5 kalimat ajakan. Berarti yang pertama tadi
menulis lebih besar dari atau kurang dari. Yang kedua, menulis kalimat ajakan sebanyak 5. Dan yang ketiga yaitu mengurutkan angka. Nanti Pak Guru buatkan soalnya. Sebentar ya. Untuk tugas yang mengurutkan angka, kita lihat sini ya. Bentar. Untuk tugas mengurutkan angka, di sini soalnya ya. Ini mengurutkan dari besar ke kecil. Nomor 1, kita mengurutkan besar kecil. Berarti nomor 1, 2, dan 3, kita mengurutkan angka yang paling besar sampai ke paling kecil. Bagaimana caranya? Coba kita lihat sini. Misalkan contoh, angka 9, 9, 5 dengan angka apa ya? 4, 5, 7 dengan 2, 9, 1. Sini kita lihat, kita bandingkan saja angkanya ini ya. Yang paling depan, pertama apa tadi? Ratusannya. Kita cari yang paling besar. Nah, ini kan berbeda. Ada 9, ada 4, dan 2. Berarti yang paling besar, ya udah kelihatan ini udah urut ya berarti ya. Berarti yang paling besar 995, nomor 2 457, dan nomor 3 291. Ini yang besar ke kecil. Kalau yang kecil ke besar, berarti kita cari yang paling kecil. Di sini yang paling kecil yang mana? Yang rasanya 2, berarti 291, 457, dan yang ketiga, yang kecil yang paling besar ya, berarti yang kecil dulu 291, 457, dan yang paling besar 995. Seperti ini cara mengerjakannya ya. Lihat, kita bahas lagi. Besar ke kecil. Berarti yang paling besar sendiri semakin lama semakin kecil. 995 ini kan besar, lebih besar daripada ini kan. Nah, 457 lebih besar daripada ini. Ini juga kecil yang besar. Berarti dari kecil tambah besar. 291 kan kecil kan. Tambah besar lagi dari 457. Tapi ini tidak lebih besar daripada ini. Jadi urut ya. Kecil tambah besar. 291, 457, dan 945. Untuk itu sekarang kita lihat ya. Ini soalnya ya, diurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. 197, 576, 891. Nomor 2, 325, 765, dan 756. Nomor 3, 919, 956, 870, 999. Ini dikerjakan ya, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Itu. Silakan ditulis. 197, yang pertama ya, 197, 576, 891. Nomor 2, 325, 765, dan 756. Nomor 3, 919, 956, 870. Nomor 3 ya, 919, 956, 870, dan 999. Ini dari yang paling besar ke paling kecil. Kita lanjut yang bawahnya. Kalau ini yang kecil, yang besar berarti kecil tambah besar gitu ya. Ini kita lihat. Nomor 4 ya, 465, 971, 846,
dan 799. Nomor 5, 157, 911, 506, 707, 109. Silakan ditulis, dikerjakan ya. Kita ulangi lagi. Dari yang kecil ke paling besar. Nomor 4, 465, 971, 846, 799. Nomor 5, 157, 911, 506, 707, dan 109. Silakan dikerjakan, nanti dikirimkan ke WA Pak Guru. Ya. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan. Jika semua dikerjakan ya, tadi yang pertama yaitu tadi menuliskan bilangan mana yang besar, lebih besar dari dan kurang dari 5 soal. Dan yang kedua, membuat kalimat ajakan sebanyak 5 kalimat. Dan yang ketiga adalah mengurutkan angka tadi ya, yang soal 1 sampai 5. Nomor 1 sampai nomor 3 menurutkan dari yang besar ke yang kecil, berarti yang besar tambah kecil, dan nomor 4 dan nomor 5 itu kita menurutkan dari yang kecil ke yang sampai yang besar, berarti kecil, tambah besar, dan tambah besar, seperti itu. Pak Guru akhiri, mungkin pembelajaran sudah selesai ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19, virus COVID-19, dan tetap semangat belajar. Belajar online seru.